Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Wa fillah rahimakumullah. Al-Qur'an yang merupakan kitab suci umat Islam itu sudah Allah Subhanahu wa taala garansi akan kemurnian dan keautentikannya. Tidak ada yang dapat merubah ataupun menukar hatta satu huruf. Karena garansi Allah itu sudah termaktub di dalam surah Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, Al-Dzikr, dan kamilah yang akan menjaganya. Penjagaan Allah ini Subhanahu wa ta'ala ini tentunya dibarengi dengan usaha kita. Usaha artinya sesuatu yang Allah sudah garansi, tapi kembali lagi ada upaya dari kita. Sekarang alhamdulillah kita sudah bisa membaca Al-Quran dimanapun kita berada. Alhamdulillah banyak sekali penerbit percetakan Al-Quran. Bahkan sekarang dengan adanya gadget dengan mudah sekali. Namun tetap Allah Subhanahu wa taala sudah garansi kalau ada orang yang coba-coba menukar membuat-buat Al-Quran, sudah Allah Subhanahu wa taala cegah. Dulu di zaman sahabat, zaman Rasulullah, ada beberapa orang yang mencoba-coba membuat Al-Quran, seperti Musailamah Al-Khadzab, orang yang orang kafir pada waktu itu tidak percaya dengan buatan Musailamah Al-Khadzab, karena memang beda kalamullah dengan buatan-buatan manusia. Kita lihat sejarah kodifikasi Al-Quran, sejarah penulisan, pengumpulan, dan pembukuan Al-Quran. Dalam syarah usul tafsir, Syekh Utsaimin membawakan 3 marhalah, 3 tahapan tentang kodifikasi Al-Quran. Yang pertama adalah di masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang kedua di zaman Khalifah Abu Bakar, dan yang ketiga di zaman Khalifah Utsman. Yang pertama, Al-Quran di masa para sahabat. Al-Quran di masa para sahabat belum sebagaimana atau seperti Quran yang ada kita sekarang, dengan bentuk mushaf yang sudah tersusun rapi dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi Al-Quran di masa Rasulullah dan para sahabat masih berada di dada-dada para sahabat, artinya di hafalan, belum ada yang menulis. Kalaupun ditulis, Al-Quran itu dituliskan di daun-daun pelepah kurma, di kulit-kulit binatang yang sudah disamak, di tulang-tulang, dan seperti itulah. Jadi belum ada.
Tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengerti, yang Maha mengerti hikmah, ya. Karena kenapa masih belum ada seperti sekarang? Karena sedikitnya alat tulis dan sarana-sarana untuk menulis. Juga sedikitnya orang yang pandai baca tulis. Belum ada. Sehingga di zaman itu Allah Subhanahu wa taala membuat atau hafalan-hafalan para sahabat itu sangat kuat. Berbeda dengan kita, dengan banyaknya sarana, hafalan kita lemah. Dahulu para sahabat itu sangat kuat hafalan, sehingga apabila ada wahyu 1-2 ayat yang turun, mereka langsung hafal. Mereka selalu hafal. Dalam hadis sahih disebutkan ada beberapa bagian banyak dari para sahabat itu ketika Rasulullah menyampaikan satu ayat atau satu hadis, mereka langsung hafal. Ini kekuatan hafalan di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat Al-Quran pada waktu itu ada di dada para sahabat. Dalam sebuah hadis sahih dari Imam Bukhari, yaitu Rasulullah pernah mengutus 70 qurra untuk mengajarkan Al-Quran. Yang kita kenal dalam sirah adalah peristiwa Bi'ru Ma'unah, di mana ada Suqra al-Zakwan dan Usayyah sudah masuk Islam dan minta dikirimkan beberapa ahli agama. Lalu Rasulullah SAW mengutus 70 orang qurra. 10 orang qurra. Qurra itu ahli agama untuk mengajarkan Islam. Namun mereka berkhianat, akhirnya 70 qurra itu dibunuh semuanya. Ini menunjukkan betapa banyak para sahabat dahulu menghafal Al-Quran. Masih ada lagi selain mereka, ya khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, hafal Al-Quran semua. Ada sahabat Ubay bin Ka'ab, ada sahabat Zaid bin Sabit, Abu Darda, dan lain-lain banyak sekali. Itu Al-Quran di zaman sahabat, zaman Rasulullah SAW, masih berupa suhuf, sahifah, ya, lembaran-lembaran. Kemudian ketika Rasulullah SAW wafat di zaman Abu Bakar, terjadi peperangan Yamamah, ya, pada tahun 12 Hijriah. Pada tahun 12 Hijriah terjadi peperangan Yamamah yang menyebabkan banyak sekali para qurra terbunuh. Ya, di antaranya adalah Salim Maula Abu Huzaifah. Salim Maula Abu Huzaifah ini adalah seorang qurra yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyuruh sahabat lainnya untuk belajar Al-Quran dari Salim ini, untuk mengambil bacaan Al-Quran dari Salim ini. Nah, di perang Yamamah Salim ini terbunuh, sehingga menyebabkan sahabat Abu Bakar, Umar ini merasa bingung. Kalau seperti ini nanti banyak para qurra, para penghafal Al-Quran yang binasa, yang meninggal. Akhirnya terpikir oleh Umar untuk mengumpulkan Al-Quran. Lalu Umar mengusulkan kepada sahabat Abu Bakar, namun sahabat Abu Bakar masih tawakuf, masih diam, nggak berani. Kenapa? Usulan Umar ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Usulan Umar ini sesungguhnya adalah wasilah, bukan goya, bukan tujuan, ya, tapi perantara agar Al-Quran ini terjaga, ya, terjaga. Karena kita khawatir kalau nanti para penghafal Al-Quran tidak ada, sementara alat tulisannya belum lengkap, bisa hilang. Makanya akhirnya Abu Bakar masih tawakuf, Umar senantiasa, dalam riwayat Bukhari, merayu, Umar senantiasa meminta kepada Abu Bakar agar segera dikumpulkan Al-Quran ini. Ini urgent. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yassarallahu sadrahu Abu Bakar. Allah melapangkan, membukakan dada Abu Bakar, akhirnya dikumpulkan Al-Quran. Ya, dipanggil seorang sahabat yang cerdas,
yang faqih, yang penulis wahyu, yaitu Zaid bin Sabit, untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi dikumpulkan semua yang ada di pelepah-lepah kurma, yang ada di kulit-kulit binatang, yang ada di tulang-tulang, yang ada di dada-dada para sahabat, dikumpulkan, dicatat, kemudian diikat. Dan mushaf ini ya, setelah terkumpul diikat, lalu disimpan oleh Abu Bakar sampai Abu Bakar wafat. Kemudian di masa Umar ya, selama 12 tahun, dan kondisinya tidak berubah, tetap disimpan Al-Quran itu sebagaimana yang sudah disusun oleh Zaid bin Sabit tadi sampai Umar wafat. Kemudian setelah Umar wafat, disimpanlah mushaf itu kepada anaknya, yaitu Hafsah binti Umar. Itulah dua tahapan dalam pengumpulan Al-Quran. Tahapan yang ketiga adalah di masa Khalifah Ar-Rashidah yang ketiga, yaitu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Di masa Utsman radhiyallahu anhu, yaitu pada tahun 25 Hijriah, banyak umat Islam yang baru masuk Islam. Bukan hanya para sahabat senior, tapi karena Islam di zaman Utsman ini sudah semakin meluas, futuhat sudah menyebar ke berbagai negeri, dan Rasulullah SAW menurun Al-Quran itu turun dalam 7 ahraf, 7 qiraah, 7 bacaan yang terkenal dengan qiraah sab'ah. Sehingga banyak di antara suku-suku yang mengklaim bacaan Al-Qurannya paling benar. Dan ini ditangkap oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ketika perang kembali dari peperangan Azerbaijan Armenia. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini sangat khawatir, sangat takut. Dia menghadap Khalifah Utsman dan mengatakan, "Ya Khalifah, ya Amiral Mukminin, adrik hadhil ummah." Selamatkan umat ini dari perpecahan sebagaimana perpecahannya Yahudi dan Nasara. Jangan sampai Al-Quran Kitabullah ini menjadi perpecahan. Lalu dimintalah oleh sahabat Utsman ini Al-Quran yang sudah dikumpulkan tadi di rumah Hafsah binti Umar untuk disalin. Disalin, ditulis ulang, ya, ditulis dan disaksikan oleh para sahabat, ya, ditulis, dibukukan, dan dikirim ke berbagai negeri. Jadi di situ Khalifah atau Sayyidina Utsman berpesan kepada tim yang menulis Al-Quran tadi, yang terdiri dari 4 orang, ya, sahabat Zaid bin Sabit, orang Ansor, dan 3 orang lagi dari Muhajirin, itu Abdullah bin Zubair dan 2 rekannya. Ini menulis Al-Quran, disaksikan oleh sahabat-sahabat yang lainnya di hadapan Utsman bin Affan, dan mereka tidak ada yang mengingkarinya. Ya, bahkan sahabat Ali mengatakan, ini diantara kebaikan sahabat Utsman dalam menjaga Al-Quran. Ya, lalu ditanya, jika ada perbedaan dialek, karena Zaid bin Sabit ini orang Ansor, sementara 3 orang lainnya adalah orang Muhajirin, maka kalau ada perbedaan dialek, pakai dialek Quraisy, karena Al-Quran turun dengan bahasa Quraisy. Lalu disepakati. Akhirnya disalinlah banyak yang terkenal dengan Mushaf Sang Imam atau Rasam Utsmani. Dan itu sampai sekarang tidak ada perubahan sampai zaman kita, karena Allah sudah memang menjaganya. Tahapan-tahapan itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi sampai kapanpun, sampai hari kiamat, kalau ada orang-orang yang berupaya membuat kekeliruan dalam Al-Quran, pasti Allah akan buka makar mereka. Allah akan ungkapkan kesalahan-kesalahannya.
tapi kita harus tetap belajar. Makanya dari zaman ke zaman para hafiz, para qurra, para hafizul Quran senantiasa umat Islam banyak, ratusan ribuan yang hafal Al-Quran. Ini dalam rangka menghidupkan sunnah Allah, yaitu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Ini saja, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.